Beberapa bantuan, yang pertama kan ada landmark menara pandang untuk perahu wisata ini gitu. Tahun berikutnya pemerintah juga memberikan trekking mangrove yang baru ini gitu ya, jembatan pelangi yang baru gitu ya, terus ya perahu kapal speedboat itu gitu ya. Itu bentuk apresiasi pemerintah pusat dalam hal kewenangannya itu KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan ya, memberikan apresiasi kepada kami kelompok mangrove, di mana dulunya di sini kan terabrasinya itu cukup parah lah gitu ya. Ya ada tanaman yang kayak gini, laut itu terlihat dari jalan raya sana itu udah laut gitu dulunya gitu. Memang dulunya sekali kan ini juga tambak sana tuh, Tanjung Pontang ini rentan terhadap abrasi di pantai gitu, sangat intensif abrasinya itu. Setiap tahun itu tanah itu terkikis gitu. Awalnya kan ini kan intensif tuh abrasinya ya di sini tuh, jadi saya lakukan rehabilitasi itu dengan cara nanam mangrove dengan propagul. Propagul itu biji mangrove bakau. Kalau istilah ilmiahnya itu rhizopora namanya. Rhizopora saya tanami gitu. 1, 2 sampai sehari itu 500 batang. Karena saya kan pagi sebelum jam 7 itu ya saya kesini nanam mangrove itu. Setelah itu kan saya kan di sekolah ngajar tuh ya, terus pas sorenya pulang sekolah ngambil bijinya tuh ya di pohon-pohon, dapat 500 saya simpan untuk besoknya saya tanam lagi gitu. Terus kayak gitu sama orang tua itu ya, Pak Haji Hair namanya. Nah setelah dapat 2 minggu itu ya, batangnya kan masih menghitam tuh, masih kotor. Ya juga pesimis sih ya, tumbuh apa enggak gitu ya kan. Setelah itu ya selama 1 bulan gitu ya, 1 bulan baru tuh keluar daun 1-2 gitu ya. Wah kata saya mudah-mudahan ini tumbuh gitu, dan akhirnya tumbuh gitu ya. Pada tahun 2013 itu tumbuh ya, alhamdulillah. Nah setelah tumbuh itu kan saya optimis gitu ya, saya tambahin lagi nanam lagi gitu, nanam lagi. Nah setelah itu ya tumbuh, dan sekitar waktu itu udah daun 4 ya, 4 daun itu 2 pasang gitu ya, 2 pasang daun. Di tahun 2014 itu ada dari TKP provinsi kesini gitu ya, menanyakan ini tanaman dapat siapa gitu ya. Kata saya ini nanam saya sendiri, tidak ada bantuan pemerintah, tidak ada program dari pemerintah gitu. Kesadaran saya sendiri yang tujuannya itu untuk menjaga tambak gitu ya, untuk menjaga tambak pribadi. Tapi selama ada breakwater yang di depan itu terus kami lalu nanam itu tanpa adanya biaya, tidak adanya upah gitu. Waktu itu sama sekali saya otodidak gitu ya, tanpa melihat dari internet itu ya. Dan waktu itu juga polybagnya besar-besar, orang dikasih dari sana juga gitu, ada perhatian dari mereka. Nah mereka tahun berikutnya ngasih lagi kebun bibit lagi gitu, lebih besar lagi gitu, sama saung-saungnya gitu. Nah dari situ mereka menyuruh di kami ini membuat kelompok gitu ya, bikin kelompok yang setidaknya diketahui oleh desa gitu. Nah bikinlah kelompok waktu itu ya. Saya namakan kelompoknya itu kelompok usaha bersama Mandiri Lontar, yang bergerak di konservasi mangrove, rehabilitasi mangrove, pembibitan mangrove, termasuk juga perikanan ya, perikanan air dangkal lah, laut dangkal itu. Termasuk di dalamnya juga ada rumput laut segala gitu ya. KUB itu kan kelompok usaha bersama yang bergerak di beberapa bidang yang ada potensialnya di wilayah pesisir gitu. Kalau DKP provinsi itu setiap tahun selalu tuh
mereka menyuruh untuk ada program gitu ya, membuat apa kebun bibit gitu, bikin kebun bibit. Nah, yang tujuan orang DKP itu kan untuk kegiatan para mahasiswa, bisa instansi pemerintah, TNI, Polri gitu ya, ketika ada acara hari besar mereka kan minta melakukan aksi penanam mangrove kan, sehingga DKP provinsi memberikan bibit gitu secara gratis. Ini trekking bambu saja gitu, konstruksinya bambu gitu ya, jembatannya itu bambu, itu sekitar 500.000 Bu, kata saya tuh per meternya. Oh, besar amat profilnya. Iya Bu, gitu. Itu beli paku bambu yang kuat gitu ya, terus upah tukang segala macam kisarannya segitu Bu. Ya saya juga berdasarkan analisis tukangnya gitu ya gitu. Kata saya, kok di hutan yang kayak gini kan dulunya nggak ada bangunannya, cuma saung satu itu aja gitu. Kata saya di hutan kayak gini masih dikasih landmark, orang yang datang siapa? Ada yang memposting gitu ya, ada yang memposting. Nah tuh ternyata dari Jakarta dari Cilegon banyak yang datang tuh. Oh, dikirain kan sudah buka gitu, padahal kan belum gitu. Nah, selesai ya saya buka pada hari Rabu itu ya. Sebelum dibuka itu kan saya sendiri kan nggak kuat nih gitu ya. Saya harus koordinasi dengan masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda gitu ya, terus ya pemerintah desanya gitu ya, terus dari pihak kepolisian juga, semuanya dirangkul lah gitu agar kami ini betul-betul diketahui gitu. Nah, setelah itu dirapatkan ya, pembentukan nama dan pembentukan kelompok juga gitu ya, disepakati dari itu. Namanya itu KUB, Kelompok Usaha Bersama Jembatan Pelangi, Ekowisata Mangrove Jembatan Pelangi gitu. Masyarakat juga banyak yang mengambil kesempatan gitu ya. Masyarakat itu koordinasi dan izin untuk berjualan ya. Akhirnya ya saya izinkan di depan sana parkir itu sekitar 50 orang yang berjualan ada gitu. Di sini ada sekitar 15 orang, di belakang sana ada sekitar 100 orang yang berjualan ya, semuanya dari warga sini semuanya itu. Selain menjalankan wisata ini, tetap fungsi utama kami itu adalah rehabilitasi konservasi mangrove gitu. Jadi pokok utama ini itu kami selalu membuat atau memproduksi kebun bibit ya, kebun bibit mangrove. Sebelum pandemi itu dari TK sampai S3 itu sudah melakukan penelitian gitu ya, baik penelitian maupun aksi penanaman gitu ya, atau ya edukasi mangrove-nya gitu. Beberapa kelompok penggiat mangrove juga ikut andil di sini gitu. Menanam bersama di sini dengan beberapa menggandeng beberapa perusahaan gitu ya. Kalau instansi banyak juga, dari kepolisian, dari TNI, kalau memperingati hari-hari besar mereka sering mengadakan acara di sini ya, kayak ini aja UGM gitu ya kan. Sedang KKN di sini, terus kepengen dihadiri Bupati Serang melakukan penanaman mangrove di Hari Mangrove Internasional. Nah, yang meriah untuk penanaman pohon mangrove 8.000 ini secara simbolis baik Bupati Serang bersama Rektor UGM dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Nah, itu sebetulnya suatu kebanggaan bagi kami gitu ya, suatu kebanggaan bagi kami agar ya wisata mangrove kita ini bisa terkenal gitu ya, bisa terkenal. Terus juga edukasi mangrove kita ini bisa dikenal oleh semua kalangan. Mangrove itu fungsi utamanya itu adalah penyerapan karbonnya itu sangat besar gitu, 4-5 kali lipat bila dibandingkan dengan tanaman tropis yang ada di darat gitu.
awalnya itu kan Pak Jamin itu kan dulunya nelayan. Biasa sering ini pulang pergi ke Lampung gitu ya, bawa ikan asin tuh bisa. Pas di situ di sini itu kan punya tambak dia itu. Tambaknya itu ada yang abrasi sekitar 7 hektaran gitu. Gimana ngatasin abrasi ini supaya enggak ini gitu, enggak sampai meluas gitu. Pas di Lampung itu melihat itu pohon bako itu di situ tuh. Kan akarnya itu kan berkembang itu tuh ya, akarnya itu. Jadi kayaknya kalau ditanamin ini malah gitu kayaknya bisa ngejaga abrasi. Sungai juga tuh tadinya makan abrasi terus. Tapi alhamdulillah setelah ditanamin itu karena tumbuhnya bagus jadi nggak abrasi tuh sungai. Jadi kena geburan ombak kapal-kapal nelayan itu nggak ini gitu. Jadi emang sejarah pertamanya itu ya baka yang ada di sini itu ya Abah Jamin. Itu pas pemikiran sendiri itu. Tadinya memang merasa tambaknya sendiri tapi harus manfaatnya buat orang banyak gitu. Orang lain juga. Iya. Ujung-ujungnya kan manfaat sekarang itu. Jadi mangrove itu komunitas tanaman pantai gitu ya, yang di dalamnya itu ada rhizopora. Rhizopora itu bakau kalau bahasa Indonesianya itu bakau gitu ya. Kalau bahasa ilmiahnya itu rhizopora. Pokoknya tanaman-tanaman yang ada di wilayah pesisir itu kurang lebih dari jarak pantai itu 0 sampai 100 meter ke darat itu tanaman-tanaman itu disebut juga mangrove gitu. Kalau di pesisir yang berpasir itu ada cemara laut gitu. Itu juga termasuk mangrove. Pandan laut itu juga termasuk mangrove.